Oke, kali ini gue mau sedikit sharing. Gue kemarin sempet dapat macam Holy Grail gitu ya. Holy Grail itu biasanya dipakai istilahnya buat yang dapetin figur lungsuran banyak gitu ya. Kalau di luar sana ya bukan figur aja sih, banyak yang hal-hal lain. Tapi kali ini gue dapetin figur dari orang yang memutuskan untuk pensiun. Mungkin sementara atau enggak. Yang jelas gue dapetin figur Mattel WWE, macam figur gulat gitu, agak lumayan banyak. Jadi makanya gue putuskan untuk buat video untuk lihat apa aja yang gue dapat, karena menurut gue sih lumayan. Misalnya, oke, kita coba dulu kameranya. Ini adalah salah satu boxnya. Ini adalah figur gulat ya. Nggak banyak sebenarnya yang suka figur gulat di Indonesia, makanya sellernya juga agak jarang ya. Tapi ya nanti kita lihat satu-satu apa aja yang kita dapat. Terus gue juga dapat ini seri-seri baru nih, Ultimate Edition. Jadi paling wahidnya mereka lah ini serinya. Kalau di SHF gitu ada Shinko Choseho, Kamen Rider gitu ya. Itu lebih detail, lebih akurat lah, detail dan akurat mirip. Oke. Pokoknya lebih seri yang wahnya lah ya, yang andalan mereka saat ini gitu. Ini gue dapat cuma 4 biji, ada The Rock, Triple H, Stone Cold, dan Kane. Terus gue juga dapet ringnya. Ini yang scale-nya pas banget dengan figur gulat tersebut, Mattel ya. Ini detailnya oke banget, nanti kita lihat lebih detail lagi. Ini beda dengan figur ring 1/12 yang pernah gue punya ini nih. Ini bener 1/12, mungkin cocoknya buat SHF atau sebangsanya ya. Kayaknya kalau figur gulat itu agak lebih besar sedikit, kayak 1/10 gitu. Dan juga beberapa aksesorisnya nanti kita lihatin satu-satu dan kelebihannya apa. Oke, let's go. Awalnya dari ininya dulu deh, ringnya ini authentic scale ya dibilang ya. Jadi ini versi Raw is War. Raw is War itu salah satu show-nya yang biasanya ada di hari Senin. Sekarang mungkin cuma Raw doang itu. Ini yang zamannya WWF Attitude, kalau pada tahu. Ini zamannya tahun 90 sampai 2000-an ya kalau nggak salah ya. Ini dari detailsnya sih oke banget ya. Ini ada talinya oke, walaupun menurut gue talinya ini kurang kuat. Jadi kalau lu senderin figur tuh nggak nyender gitu, tapi lebih kayak mau jatuh gitu loh. Sayangnya sih seperti itu. Tapi ini dari seginya besi, ini lu kaitin, kalau bisa lihat detailnya dikaitin jadi macam asli aja. Lu bisa copotin juga kalau mau dibuka gitu, mau dirapihin. Dan ini bisa dilipat jadi dua, bisa kayak papan catur gitu. Kalau lu biar main, lu masukin, lu rapiin, semua ada di dalam situ. Ini sengaja gue kasih ada box lain gitu, soalnya dia memang berdirinya pakai tiang ini. Oke. Gitu deh, ini detailnya sih oke sih. Dan kita juga dikasih sebuah tangganya detailnya oke. Ini kayak yang stainless steel gitu loh, warnanya hitam, walaupun sekarang kayaknya kebanyakan warnanya silver ya. Ini bisa dibuka karena memang biasa di filmnya, bukan di film, di show-nya itu bisa di pegulatnya tuh dilempar gitu ya, hancur gitu, bisa dipakai buat hantam pegulatnya yang lain. Oke. Ini bisa dimasukin ke sini. Sengaja nggak gue tempel karena nggak ada meja yang gue pakai, ini terlalu kecil buat masang tangga. Tapi ini detailnya oke. Next, apa dulu aksesorisnya dulu kali ya, dikit. Aksesorisnya gue dapet satu aja, dapet tangga, lalu gue dapet aksesoris macam apa ini, ring bell, pemadam lah, ada mic. Ini ring bell yang biasa buat ditabuk kepala itu. Sorry agak berisik karena rumah sedang ada renovasi kecil-kecilan. Ini lihat ada mic-nya ya, Raw is War tulisannya. Yang satu lagi ada WWE. Ini mungkin diambil dari salah satu karakter lain yang tidak terpakai. Jadi ini karena orangnya pensiun, jadi ya kasih aja lah semua lah. Oke.
gue singkirkan dulu. Lalu gue juga dapet kursi lipat. Ini kursi lipat, gue sih liatnya dulu kayak kursi lipat undangan gitu ya. Ini beda dengan seri ring side collectibles itu. Ini adalah authentic ya, WWE ada tulisannya. Ini bisa dilipat buat duduk, yang mana nanti kita bisa pakai buat meja komentator. Kenapa? Karena kita juga mendapatkan satu buah meja komentator. Voila. Ini keren banget asli. Gue senang banget dapat meja komentator ini. Walaupun sebelumnya gue sebenarnya udah sempet dapat juga sih beli satu box baru, cuma dapat lagi ya. Dan kebenaran warnanya yang gue pernah dapat itu warnanya biru. Ini dapatnya merah. Ini ceritanya bisa dihancurin, ini bisa dirompak sampai hancur gitu ya, sampai dibuka gitu nih. Bisa aku lihat ini ada belahannya. Ini TV-nya bisa dicabut, bisa ala-ala dihajar gitu. Walaupun ya artikulasinya sebenarnya nggak terlalu mendukung ya, kayak misalnya SAF gitu. SAF kan pernah bikin juga tuh figur gulat, tapi sayangnya nggak lanjut, mungkin karena pangsa pasarnya di luar US kurang banyak peminatnya, jadi nggak lanjut. Walaupun sempat ada prototipenya juga kayak Vince McMahon dan lain-lain gitu, cuma saya nggak lanjut. Oke. Lumayan. Lalu ada juga gua dapetin meja dan beltnya. Balik. Beltnya ini menurut gua lumayan juga. Di sini kita lihat ada Intercontinental Champion yang sampai saat ini memang masih ada sabuknya, cuma memang modelnya udah ganti ya, udah lebih update. Lalu ini ada Tag Team Champion. Lalu ada ini sabuk yang udah nggak ada lagi, ini European Champion. Oke, detailnya ya, masih udah WWE, harusnya masih WWF nih kalau zamannya dulu. Lalu ada yang paling legend ini Hardcore Champion. Hardcore Championship. Saya udah nggak dilanjut lagi karena mungkin udah terlalu ini ya, kasar lah kalau show kayak gitu kan, harus dibatasin buat anak-anak atau apa gitu. Oke, sekarang kita singkirin dulu. Oke, next kita ada istilahnya dulu kalau di WWF tuh Titantron gitu ya. Jadi kayak panggung masuknya para pegulat. Ini gue dapetnya agak loose, sudah kotor gitu kayaknya. Ini produk zaman dulu banget, karena bisa dilihat nih besinya tuh udah agak, bukan besi ya, ini plastiknya tuh agak kotor, kusem gitu. Ini jalan masuknya para pegulat gitu, cuma ya seginilah adanya. Ini bisa ditempel ke sini, sengaja nggak gua kencangin. Kenapa? Anehnya nih figur ya, ini bukan figur, ini aksesoris. Ini tuh sebenarnya ada musiknya, lu ada tombolnya di sini, lu bisa pencet. Tapi kenapa tombolnya ada di sini gitu? Ketika lu harus mencet tombol ini, tapi kan ini harus dipasang gini, ketutup. Berarti kan lu nggak bisa mencet tombolnya kan? Gue nggak ngerti kenapa yang bikinnya memutuskan naruh tombolnya di situ, kenapa nggak di belakang speakernya gitu ya. By the way, ini beneran speaker asli. Gue udah masukin baterai tadi, ini 4 baterai, lumayan banyak juga. Nah, ini ada musiknya. Sebenarnya di balik ini tuh ada karakter yang ditaruh musiknya untuk di sini, cuma sama yang punya sebelumnya itu ditutup logo ini. Nanti gua agak sulit, nanti gua fotoin lah ya. Ada 8 kalau nggak salah karakternya. Kita coba. Ada lampunya coy. Lumayan menarik ya. Cuma ini masih terlalu kecil, jadi terlalu pendek ini tiangnya. Pernah gue coba, kepalanya tuh mentok di sini, nggak bisa masuk. Padahal figurnya cuma figur Stone Cold gitu ya, sesuai dengan musik yang tadi. Apalagi kalau Kane atau Big Show gue taruh di sini, lebih mentok lagi. Mungkin skalanya nggak presisi ya. So kalau gue lihat dari
video YouTube yang lain tuh ya, ini karena produk lama juga, jadi si figurnya itu ada yang dinaikkan ke sini, nanti otomatis ganti musiknya. Tadi cuma gua ganti coba-coba pakai magnet atau apa, nggak ngaruh, mungkin harus figur aslinya ke scan atau gimana kali ya, ada magnetnya atau apa, baru bisa musiknya nyala sendiri. Ini adalah karakter-karakter yang ada di dalamnya musiknya. Oke, kita ganti yang lain yuk. Oke, next ini ada Hell in a Cell. Jadi ini adalah kayak kandang besi gitu, kandang besi. Jadi ceritanya pegulat-pegulat pada masuk ke dalam ring, terus ditutup pakai ring. Kalau pertandingannya tuh siapa yang bisa cepat keluar dari sini, itulah yang menang. Ini udah pernah gue rakit sekali, cuma agak, coba gue liatin sedikit aja kali ya, agak males gitu buat ngerapihinnya lagi, karena ini ringnya Hell in a Cell-nya itu nggak sesuai dengan ukuran ring yang ini gitu. Jadi buat informasi aja, kalau ring kayak gini tuh ada beberapa ukuran. Ini adalah versi yang lebih kecil harusnya nih yang buat ini tuh, dan ini kan yang di bawah ini adalah scale-nya yang autentik ya, yang sesuai dengan ukuran pegulatnya. Kalau ini ada yang lebih kecil lagi harusnya, jadi kita cuma dapetin ininya aja sebenarnya 4. Nanti gue liatin fotonya udah jadinya kayak gimana. Oke, lumayan. Oke, buat yang belum tahu, figur WWE itu, pegulat itu biasanya ada 3 macam, ada basic, ada ultimate edition yang baru, atau elite namanya. Ini adalah elite. Jadi elite itu apa bedanya? Elite itu adalah figurnya itu bisa biasanya agak nyegang, artikulasinya agak sedikit lebih banyak daripada basic. Kalau basic itu bisa cuma maju ke depan, ke belakang aja kalau kakinya, dan tangan pun biasanya terbatas ya, nggak seluas ini, nggak terlalu luas juga sebenarnya kalau figur Mattel tuh. Ini adalah figur Mankind ya. Ini dari segi details ini cukup oke banget menurut gua. Bisa dilihat itu Mankind-nya, dan ini kita dapat satu kaos kaki ya, ini jadi andalnya socks, dimana dia biasanya masukin kaos kakinya ke mulut. Ini zaman dulu banget ya, kayak gitu aja, jadi bisa jadi gimmick gitu buat pegulat zaman dulu tuh. Oke, nice detail. Next, berikutnya ini lumayan lah, ini Earl Hebner ya, ini wasitnya yang terkenal di zamannya dulu, zamannya The Rock lah. Ini kayaknya masih zaman dulu banget nih, selain memang cuma ke depan belakang doang yang basic ini detailsnya juga masih yang ya cupu banget lah. Kita juga dapat figur yang bawa kamera gini, katanya sini figur kameramennya, cuma gua nggak terlalu percaya ini emang figur kameramen itu, walaupun dapat kamera gitu ya. Maksudnya ini kayak muka pegulat siapa, kayak macam Daniel Bryan gitu nggak sih? Kebenaran aja mungkin sama pemilik dulunya dijadiin kameramen. Terus dapat bonus juga figur cewek nggak jelas ini siapa, Lita atau siapa gitu ya, nggak tahu gue. Maksudnya ini juga artikulasinya apa gini doang. Ya anggap aja bonus lah. Oke, next gue dapet juga Undertaker 2. Ini semua banyak kan lus ya, ini elite bisa digerakin. Lalu ini juga figur Undertaker zamannya Badass, dia masih mukanya ketutup, zaman masih pakai suka naik motor besar itu ya, mungkin ya zamannya lagunya Rollin' gitu ya, pakai motor Badass. Oke, ini gue nggak terlalu suka sih 2 figur ini. Mungkin kalau mau yang lebih oke, yang Ultimate Edition sekarang ya, yang udah diperbaiki, udah lebih mirip lagi. Oke, The Big Show, yang ini masih Big Show-nya tuh masih rambutnya gondrong ya, belakangnya tuh lihat. Dia kan kesini-sini kan, kayaknya hampir semua pegulat dulu gitu ya. Awalnya ada rambutnya, lama-lama tipis, terus botak aja. Sekarang kan Big Show botak, The Rock, Kurt Angle, Triple H, ujung-ujungnya semua pada botak. Ini, dan ciri khasnya figur Mattel itu tangannya biasanya, coba yang Ultimate Edition ya, again gue mention, ini selalu dapatnya tuh ya itu aja yang lu dapat gitu, nggak dapat optional hand apa gitu. Padahal kan kalau pertandingan gulatnya lu bisa aja mukul, bisa aja nangkep gitu kan, tangannya posisinya beda-beda, tapi
ya itulah yang lo dapat gitu. Oke, berikutnya adalah Shane McMahon. Ini mirip nggak mirip sih ya, kalau dari sekilas kayak gini oke mirip lah, tapi kalau lo lihat dari details kayak gini siapa ya? Nggak kenal. Saya dilihat bajunya Shane O'Mac 1, 2, 3 champ. Ini bajunya oke lah. Oke, next. Bapaknya Shane itu Vince McMahon. Ini salah satu alasan kenapa gua nggak mau koleksi figur gulat. Di postur bodinya tuh aneh banget nggak sih? Joinnya kayak gitu ya, terus ya aneh banget, males gitu ngeliatnya. Masih mending Hasbro gitu, perbaikannya makin kesini tuh makin oke gitu. Tapi kalau Mattel tuh aduh, di sini masih ada tulisan Made in China, Mattel tahun 2011. Mudah-mudahan makin kesini makin diperbaiki ya Mattel. Ini aja Mattel. Terus ada ini katanya sih Chris Benoit ya. Chris Benoit tuh nggak banyak dapat figur. Kenapa? Karena ya buat yang mau browsing silahkan, historinya cukup kelam juga, dia sempat suicide ya, dan ada keluarganya yang jadi korban juga, makanya mungkin sampai sekarang nggak disebut namanya. Dia pernah ada di history WWE atau WWF, tapi ini lehernya mati, nggak bisa digerakin, katanya sih custom, cuma gue nggak tahu deh ini basicnya apa. Oke, next ada X-Pac. Ini salah satu di Generation X ya. Ininya bisa dibuka sih, kayaknya lebih oke tanpa ini ya. Ini bajunya, dan ini nggak dapat optional head, jadi kan dapatnya posenya ngelel gini ya. Ya lo mau misalnya lagi foto-foto, mau dia diapain atau sedang ngapain ya posenya ngelel aja terus. Nah, jadi ciri khasnya juga si X-Pac memang kayak gini. Kita panggil dua temannya lagi ya. Gue masih dapat si Billy Gunn yang finishernya kayak pantat. Fame Asher tuh gue inget banget, karena gue dulu main gamenya itu di PS, SmackDown versus Raw versus SmackDown kayak gitu ya, tiap tahun, sampai akhirnya terlalu monoton, jadi gue nggak ngikutin lagi. Terus ada juga si Road Dogg ini ya namanya. Ini dapat topi juga, aksesorisnya oke juga, dan bisa dibuka juga. Udah lah, ini kerenan gini kok. Oke. Ini kalau ini lebih baik dibuka sih, berotot gitu soalnya keren. Menurut gue ini cukup mirip loh si figur Billy Gunn ini. Ini nggak sih? Oke, next. Satu figur yaitu Cactus Jack. Ini versi lainnya Mankind gitu ya. Ini secara detail ini keren banget sih sebenarnya. Gue mikir beli figur sebanyak ini mungkin akan ada yang gue lepas, tapi setelah lihat detailsnya kayak gini, kok sayang ya, karena kalau lihat di marketplace itu nggak terlalu gampang dapetin figur-figur kayak gini, malah lu harus nitip ke orang yang bisa masukin dari US. Ini detailsnya oke banget, detailsnya sangat Mick Foley sekali. Dapat aksesoris pentungannya juga yang berkawat. Lalu ada figur Chris Jericho. Ini menurut gue ini nggak yang amat sangat fail banget, karena nggak apa miripnya sama Jericho, cuma rambut sama bajunya juga kah. Ini bajunya ya namanya juga dapat second ya, nggak terlalu mulus. Oke. Nah, 4 yang terakhir ini sengaja gue bahas terakhir karena memang seri terbarunya ya, yang paling justru salah satu alasan gue beli itu adalah gue pengen punya ini. Ini adalah salah satu figur yang amat sangat langka, figur The Rock ini pada saat dia masih muda. Akhirnya gue bisa dapetin, gue giniin kali ya biar kelihatannya. Cuma sayang karena pengiriman juga, ini boxnya bonyok gitu, gue agak sensi kalau box bonyok gitu. Terus bajunya hilang,
bajunya nggak ada. Harusnya dapat bajunya gitu, cuma ini nggak dapet. Jadi walaupun sebenarnya dikasih gantinya, ini dapat baju Just Bring It dia dan celananya, dan bisa dipakaikan. Oke, entah gue sebenarnya fans beratnya The Rock pada zaman dulunya ya. Kalau sekarang nggak terlalu sebenarnya. Ini adalah isinya, bisa dilihat ini boxnya lebih oke ya, dan ada optional hand, optional head. Ini yang gue bilang Ultimate Edition ini seri terakhirnya, bukan seri terakhir, seri terbarunya dari figur yang sebelum-sebelumnya, dari seri basic. Lalu ada apa satu lagi, pokoknya ini yang terakhir Ultimate Edition. Jadi dimana dia dapat optional hand dan aksesoris juga, dan boxnya juga mungkin lebih worth gitu ya buat di keep. Mungkin banyak kolektor di US sana nggak terlalu hobi nyimpen boxnya, jadi ada yang banyak dibuang gitu. Jadi makanya kalau kita dapetin di sini tuh cuma lus-lusannya aja gitu ya. Oke, ini bagian belakangnya lu bonyok, sayang banget. Lalu berikutnya ada ini, ada Triple H juga sama. Ini sayang banget, banyak aksesoris dan malah satu kepalanya nggak ada. Pas gua dapetin udah senang-senang ya, beltnya nggak ada. Ada helm, sini ada baju nggak salah ya. Ini juga baju bukan bawaannya nih, ini kan agak kuning. Salah satu kepalanya yang miss, sayang banget deh ini ya. Buat ya mungkin kayaknya gua nggak akan keep yang ini, langsung ilfeel ketika tuh baik yang nggak ada gitu, nggak lengkap. Oke, berikutnya ada Stone Cold Steve Austin. Ini juga, ini yang parah sih, udah sabuknya hilang, baju hilang, topinya hilang. Saya sebagai kolektor lu gimana ngekeep barang-barang sampai bisa hilang banyak begitu ya. Ya beda-beda tiap orang kali ya, tapi ini termasuk figur Stone Cold yang cukup oke menurut gua. Ekspresinya dapet, mukanya dapet. Dari 3 ini gue lebih yang nggak paling mirip tuh ini, yang lainnya udah oke banget. Saya gue liatin lebih deket kali ya. Oke, mana fokusnya? Nah, ini kelihatan oke banget. Cuma sayangnya mungkin karena alasan ini kan bagaimanapun juga ini mainan ya. Ini lihat mana ada Stone Cold nunjuk nyarinya begini, harusnya kan jari tengah ya, sorry. Ini diganti jarinya jadi jari kayak gini. Ada juga yang custom jadi jarinya dipindahin ke jari tengah gitu, luar biasa effortnya. Ini dapat satu face-nya khasnya Stone Cold, untung yang ini nggak hilang, tapi ini bajunya itu nggak ada. Aduh, sayang banget. Oke, next yang terakhir adalah figurnya. Ini yang masih baru ya, dokumen keluar malah. Dia harusnya ada Undertaker juga, cuma gue dapatnya memang cuma ada Kane-nya doang. Ini masih, karena mungkin masih baru ya, baru rilis, jadi semua partnya masih lengkap. Masih ada sabuknya, malah ada jubah Kane-nya, optional head. Ini gue nggak tahu fungsinya apaan sih, nggak jelas. Tangannya cuma kurang banyak, nggak ada tangan kepol gitu, adanya ada gini doang, sama tangan ngebuka buat chokeslamnya. Ini secara physically menurut gue udah oke banget. Mudah-mudahan nanti ngeluarin versi yang lainnya lagi, yang setengah mulutnya kebuka dan yang kepalanya botak kalau perlu ya, keren. Tapi entahlah, gue lebih prefer seri Attitude juga sih. Lebih seri jadul tuh kayaknya lebih berkesan, yang zaman dulu tuh, yang sih. Buat yang sekarang tuh ya ampas banget, mending nonton AEW sekarang sih. Oke. Apa lagi ya? Udah, kayaknya itu aja yang bisa gue liatin. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini, yang nonton dari awal sampai akhir. Menurut kalian worth atau enggak, silahkan tulis di komen. Ini gua ada 25 figur, kayaknya nggak akan gua keep semua. Beberapa ada yang bakal gua lepas. Yang mungkin ada yang tertarik, silahkan komen atau cek Tokopedia gua. Mungkin gua akan lepas beberapa karena ada yang double dan gue kurang suka juga, dan mungkin juga akan gue lepas semua, mana tahu ya. Karena beberapa ada yang namanya figur WWE gini ya, Mattel kan sering juga rilis ketika jagoannya berubah kostum atau ganti kostum, mereka akan rilis juga dengan varian yang berbeda. Mungkin akan gue dapetin yang lain, tapi untuk sementara beberapa akan gue keep dulu untuk di foto-foto lah, untuk dipajang. Cuma gue bingung
majangnya gimana kalau dengan ringnya. Kayaknya repot juga kalau ringnya nggak dilipat, nanti kalau lama-lama kotor, apalagi dari kain, kalau dicuci takut rusak lah segala macem. Sementara mungkin itu dulu yang bisa gue share dari video unboxing atau Holy Grail figur gulat kali ini. Thank you for watching. Again, kalau misalnya mau komen silahkan, apakah ini worth atau enggak. Gue maaf belum bisa share berapa gue dapetin semua ini karena takut sama yang dengerin. Oke, thank you for watching. Like, comment, subscribe. Bye bye.